Ya, kepada para pemirsa, sehubungan dengan adanya gejala-gejala daripada osteoartritis yang ada di masyarakat, kami sedikit akan memberikan tips and trick daripada teknik bagaimana menghindari hal-hal tersebut yang ada bisa menyebabkan kondisi yang terdampak pada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya untuk para smoker atau perokok ya, sebaiknya tidak merokok. Sebab apa? Rokok kita tahu banyak mengandung racun nikotin yang dapat menyebabkan peradangan dan akan memperberat daripada gejala-gejala dan kondisi osteoartritis atau peradangan daripada persendian. Hal kedua yang penting juga dihindari adalah alkohol. Alkohol seperti kita ketahui dapat merusak semua organ, terutama liver, tetapi tidak kecil pengaruhnya terhadap kerusakan dan memperberat daripada kondisi peradangan yang dialami Bapak Ibu sekalian, utamanya adalah sendi-sendi besar yang menopang berat badan seperti sendi lutut dan sendi panggul. Kemudian yang ketiga adalah lifestyle kita ya. Berolahragalah secara teratur ya. 1 minggu 3-4 kali dengan kondisi teratur, dan olahraga yang kita anjurkan adalah olahraga yang tanpa berat badan atau not weight bearing untuk yang sport, seperti misalnya berjalan di dalam air ya. Kemudian juga kita anjurkan bersepeda juga adalah suatu olahraga yang baik. Kemudian makanan, hindari makanan-makanan goreng-gorengan yang berminyak ya. Kemudian juga yang banyak mengandung karbohidrat, manis-manis, yang banyak gula, karena itu semua dapat meningkatkan berat badan. Sebagaimana kita ketahui, apabila berat badan kita bertambah, maka beban tubuh kita akan semakin berat dan beban terhadap sendi-sendi kita akan semakin parah. Dan juga makanan harus dihindari yang banyak mengandung purin atau asam urat. Seperti apa? Adalah daging-daging yang berwarna merah ya. Kemudian daging berwarna putih tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan yang berwarna merah, misalnya ikan dan ayam ya. Kemudian apabila kita tahu bahwa jeroan adalah sumber daripada purin yang tinggi, hindarilah semua makanan yang berbau jeroan. Nah, kemudian dengan lifestyle yang baik, olahraga yang baik, tentunya Bapak Ibu sekalian akan dapat terhindar dari segala macam penyakit yang dapat menghantui kita, terutama di usia lanjut. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Setia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda merasa nyeri, tidak nyaman, sulit bergerak di area sendi-sendi Anda, bahkan kadang ditandai juga dengan kemerahan dan bengkak? Nah, hati-hati, jangan abai, bisa jadi ini ada peradangan kronis atau osteoartritis. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar radang sendi bersama dokter kita yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Hendradi Kumarga SPOT FICS IVOCA, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Selamat pagi. Dari senyumnya sih kayaknya fit dan sehat banget ya, siap berbagi informasi untuk pemirsa. Oke, yang pertama saya mau meluruskan dulu terhadap mitos atau fakta seputar radang sendi nih. Mungkin masih banyak pemirsa di rumah, mungkin saya juga salah kaprah terhadap fakta-fakta yang akan dipaparkan. Yang pertama ya dok ya, saya bahas mitos atau fakta, kalau semakin banyak digunakan, sendi itu semakin sakit. Benar atau enggak sih dok? Mitos atau fakta? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu ya. Selamat pagi pada seluruh pemirsa di manapun Anda berada ya. Salam sejahtera karena pagi hari ini kita mampu untuk bisa bersama-sama berbagi informasi kesehatan. Jadi kembali pada pertanyaan Mbak Dita, Mbak Dika, kalau misalnya dipakai terus begitu ya, digunakan terus sendi itu akan makin sakit. Akan makin sakit. Jadi begini, saya jelaskan dulu kata sakit tadi. Ada kata sendi, ada kata sakit ya. Sakit itu adalah kita kalau di dalam bahasa asing disebut pain, itu adalah bukan merupakan penyakit. Oke. Nah, itu merupakan suatu simptom ya atau gejala. Jadi apa yang dimaksud dengan sakit tersebut ya? Sakit itu adalah suatu sensasi yang tidak nyaman yang dihasilkan oleh tubuh kita yang menandakan bahwa adanya kerusakan jaringan. Nah, ini yang paling penting. Para pemirsa mungkin banyak yang belum tahu. Semua kalau sakit ingin dihilangkan karena itu merupakan sensasi yang tidak nyaman. Oke.
tapi itu bukan solusi ya. Jadi kalau tadi dikatakan makin sering dipakai, kalau ada kata dipakai, maka akan ada istilah aus ya. Kalau kita dari bahasa asing kita sebut dengan tear and wear ya, dipakai terus lama-lama aus. Nah, itu akan timbul kerusakan. Kerusakan daripada jaringan atau persendian ini yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Jadi makin sering dipakainya sendi menyebabkan adanya keausan atau kerusakan organ. Aus ya, seperti mesin kita juga tentunya akan menjadi aus. Nah, akibat daripada keausan organ tersebut menimbulkanlah rasa sakit. Jadi korelasinya ada, tapi bukan hubungan sebab akibat secara langsung begitu. Jadi makanya kita menggunakan sendi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita berjalan atau beraktivitas tentunya tidak terlepas daripada keausan tersebut. Nah, karenanya perlu dijaga ya. Apabila sudah mulai ada rasa nyeri, sakit, maka harus mencari pertolongan ke dokter. Itu begitu. dia. Jadi kalau dibilang sakit atau nyeri ini sensasinya, symptomsnya dari mungkin ada kerusakan Betul sekali. yang bukan menjadi satu masalah utamanya, bukan nyerinya ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir nyerinya ada masalah, ketika nyerinya reda ya udah kita pikir sembuh ini gitu kan, betul Dok. sekali ya, fenomena di masyarakat. Yes. Mereka apabila nyeri pada sendi, mereka cari obat di warung, di toko obat yang menghilangkan rasa nyeri. Tapi sebetulnya itu adalah suatu tindakan yang mengelirukan. Karena apa? Dengan ada nyeri yang dikatakan dihilangkan dengan obat anti nyeri, ya, misalnya obat-obat yang painkiller tersebut, ya, nyerinya akan hilang, tapi penyakitnya masih ada dan tidak ditanggulangi dan akan semakin berat tentunya. Betul, dan mayoritas kita melakukan itu lagi, Dok. Iya, betul. Nah, ini udah dijelasin sama Dokter Hendra bahwa itu nggak boleh. Itu keliru dan akhirnya justru memperburuk kondisinya ya, Dok. Betul. Karena makin lama pasti makin aus ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau lansia alami radang sendi adalah hal yang wajar dan pasti. Ini gimana nih, Dok? Mitos atau fakta? Ya, ini pertanyaan yang klasik yang sering kali ditanyakan di masyarakat. Nah, kita tadi bicara masalah lansia. Lansia dengan adanya kerusakan atau peradangan sendi. Jadi kembali pada pemakaian, unsur pemakaian. Contohlah sendi-sendi besar ya, seperti sendi panggul yang menopang berat badan ya, kita sebut dengan weight bearing joint. Itu ada 2 di dalam tubuh kita. Yang menopang berat badan yang paling berat umumnya adalah sendi panggul dan sendi lutut. Nah, apabila dipakai terus-menerus tentunya sendi ini akan menjadi aus. Nah, pada usia-usia lansia lah barulah terasa akibat daripada keausan sendi tersebut ya. Jadi tulang rawannya itu tulang muda ya, kalau kita lihat misalnya kita di dalam struktur organ itu ada tulang keras dan tulang muda. Tulang mudanya makin lama makin tipis. Akhirnya suatu ketika tulang muda tersebut aus dan terjadilah gesekan antara tulang keras dengan tulang keras. Nah, disitulah terjadi nyeri dan itu tentunya terjadi pada usia-usia yang sudah lanjut ya, dalam keadaan normal ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi pada usia muda. Apabila apa? Apabila misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, mengena daripada terdampak pada permukaan sendi dan tidak diobati secara benar, maka terjadilah osteoartritis dalam usia yang muda. Jadi tidak selalu harus di usia tua, usia muda juga bisa, tapi dalam keadaan-keadaan khusus misalnya pasca adanya kecelakaan dan sebagainya. Jadi tidak terpatok pada usia, bisa datang lebih cepat. Betul. Tergantung penggunaannya. Penggunaan dan struktur organ. Betul, karena ini berkaitan dengan mobilitas seseorang ya, Dok. Karena Betul mobilitas sekali. orang beda-beda, tapi belum tentu yang kaum rebahan juga sendinya baik-baik aja ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta sih, Dok, kalau suhu dingin itu bisa menyebabkan osteoartritis. Apa iya ada hubungannya, Dok, suhu dengan peradangan sendi ini? Katakan kalau suhu dingin tentunya lebih banyak dirasakan pada umumnya orang mengatakan lebih ngilu ya. Ngilu itu oleh karena faktor sensasi karena udara dingin terhadap suatu persendian. Tapi dikaitkan dengan osteoartritis ini kita kenal ada kata osteo dan artritis, ada itis juga. Jadi osteo itu adalah unsur tulangnya, artros itu adalah sendi, dan itis adalah peradangan. Jadi osteoartritis sendiri mengandung satu pengertian adanya suatu peradangan di unsur daripada tulang rawan, di persendian, dan juga di sekitar jaringan sendinya. Kalau dikaitkan dengan dingin, sebab akibat yang secara korelasi secara langsung sih tidak bisa dikaitkan.
Cuma memang orang-orang lebih banyak merasakan terasa ngilu tersebut pada suhu udara yang relatif dingin. Oke, kalau dibilang sebagai penyebab bukan. Bukan. Tapi simptomnya makin terasa Makin terasa. ketika suhu udaranya memang dalam kondisi dingin. Betul. Ya, untuk orang-orang yang memang sudah punya osteoartritis berarti ya. Tentunya begitu. Kalau yang belum punya ya mungkin bukan hal itu ya, Ya. Dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta sih Dok kalau sering bunyikan sendi. Nah, ini kayaknya tamparan buat saya nih ya. Sering bunyikan sendi berisiko alami osteoartritis. Aduh sering banget Dok, kan pegel ya Dok, enak lagi kan rasanya. Apa iya Dok akan menyebabkan osteoartritis? Nah, oke. Ini ya suatu kebiasaan di masyarakat kita membunyikan sendi, terutama daerah tangan, ya begitu. Baik, kalau dikaitkan kerusakan sendi akibat sering dibunyikan dengan yang tidak dibunyikan memang lebih banyak terjadi pada kerusakan pada yang dibunyikan. Oke. Karena itu secara paksa kita membuat gesekan yang berlebih antara permukaan tulang rawan tersebut. Nah, tapi umumnya saya katakan bahwa osteoartritis itu lebih banyak terjadi pada sendi-sendi yang menopang berat badan, walaupun juga bisa pada sendi-sendi kecil seperti tangan. Jadi kalau dikatakan karena adanya kerusakan tulang rawan, sering dibunyikan dan dapat memperberat atau mempercepat osteoartritis pada tangan dan sebagainya, itu ada benarnya. Ya. Sehingga Walaupun jangan tidak. dibiasakanlah seperti Betul ya Dok ya? Iya. Baik Dok, Coba siap. dikasih, coba. Mulai sekarang Kayak saya gitu. coba kurangi ya Dok ya. Betul. Itu kadang-kadang jadi edik kan? Mendengar Betul. bunyinya, merasakan sensasinya, tapi ternyata kalau dilihat lagi catatannya ya penggunaan jadi lebih banyak dibandingkan orang yang tidak sering Betul, membunyikan ya. gesekan begitu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau osteoartritis itu tidak dapat dicegah. Karena kan terus menopang berat badan seumur hidup Dok, gimana? Benar atau tidak? Ya, katakan dicegah ya. Dicegah itu kan merupakan suatu istilah yang sangat umum dan luas ya. Tapi ada beberapa lifestyle yang kita dapat memperlambat proses osteoartritis. Jadi osteoartritis itu adalah suatu proses kausan sendi yang berkaitan dengan aging proses. Jadi adalah karena berkaitan dengan usia. Seperti rambut kita ubanan, bagaimana mungkin kita bisa mencegahnya, begitu. Tapi ada beberapa tips yang katakanlah dapat mengurangi atau menghindari proses ini berlangsung lebih cepat ya. Jadi misalnya tadi saya katakan untuk sendi-sendi yang menopang berat badan seperti lutut dan panggul, apabila kita banyak olahraga atau aktivitas yang banyak loncat-loncat ya, yang banyak hentakan antara sendi seperti olahraga basket, volley ya, macam itu, tentunya akan lebih mempercepat dan memperberat osteoartritis. Jadi kerusakan pada sendi akibat benturan ya, terutama bela diri seperti karate dan sebagainya, itu juga hati-hati ya. Itu dampak daripada cedera akibat daripada permukaan sendinya. Yang kedua adalah faktor berat badan. Nah, berat badan yang semakin berat karena dia menopang berat badan, sendi tersebut bekerja lebih berat akibat berat badan yang bertambah. Dan umumnya kita bertambah usia kan berat badan kita akan semakin berat. Betul. Nah, ini makanya kita harus kontrol bagaimana body weight kita dalam kondisi yang ideal ya. Nah, yang ketiga adalah olahraga yang teratur ya, untuk menghindari daripada aktivitas tersebut. Nah, dengan cara kita menghindari risiko-risiko tadi, diharapkan nanti pemakaian sendi ini lebih awet lah begitu. Olahraga juga dipilih ya, jadi misalnya olahraga yang tanpa gravitasi, contohnya renang. Nah, ya bersepeda itu masih dapat dikatakan olahraga yang relatif aman dibandingkan misalnya jogging. Jadi pada kondisi pasien-pasien dengan osteoartritis ya, terutama sendi-sendi lutut, panggul dan sebagainya, itu tidak terlalu dianjurkan untuk olahraga yang banyak high impact, yang banyak benturan di daerah persendiannya. Seperti tadi yang saya katakan. Jadi mungkin dengan cara ini proses penuaan atau usia atau kausan sendi ini dapat dihambat ya. Bisa dicegah ya Dok. Ya. Jadi kalau dibilang pasti akan mengalami, enggak juga, tergantung gimana lifestyle Bakat di masa juga mudanya ya, dan juga faktor genetik. Nah, ini penting, ini penting gender. tuh, Dok. Nah, ini kaum wanita lebih Yes. banyak terjadi dibandingkan Oh, ya? laki-laki. Secara statistik begitu. Nanti Ya. kita tanya kenapa kaum wanita lebih banyak ya secara statistik. Tapi kita bahas setelah jeda ya Dok ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas tema utama kita tentang penanganan yang tepat untuk osteoartritis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hendradi Kumarga SPOT FICS IVOKA, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Sebelum kita bahas tentang si osteoartritisnya, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi karena memang betul-betul menjadi fakta yang mungkin menakutkan buat kami ya, seorang perempuan katanya mayoritas lebih punya potensi terkena osteoartritis. Kenapa tuh, Dok? Apa yang menyebabkan? Sebetulnya hal ini didapatkan dari hasil statistik. Dan ini secara mendunia ya, jadi data itu diambil dari negara-negara maju seperti negara Eropa, di Amerika, dan juga termasuk kita di Asia. Bahwa gender mempunyai peran yang cukup tinggi di dalam prevalensi daripada terjadinya osteoartritis. Nah, banyak spekulasi sih yang mengatakan teori bahwa pada wanita itu sebetulnya beban terhadap sendi lutut dan sendi panggul, yang terutama dua sendi itu yang paling katakanlah sering terkena, itu cukup besar ya, prevalensinya. Oleh karena apa? Mungkin pada wanita ada periode-periode di dalam hidupnya harus katakanlah hamil. Oh ya. Nah, kehamilan ini kita tahu bahwa kalau kita lihat dari statistik rata-rata ada yang bisa menambah berat badan selama periode kehamilan tersebut sampai 20 kilo. Ya, akibat daripada adanya timbunan cairan, adanya bayi di dalam dan sebagainya. Nah, sehingga pada periode-periode itu tentunya tadi saya katakan berat badan sangat berpengaruh terhadap adanya suatu beban terhadap sendi-sendi seperti sendi lutut dan panggul. Nah, karenanya tentunya tidak heran, apalagi zaman dulu orang mempunyai anak kan bisa sampai lebih dari 5, ada yang 10 ya. Sekarang KB sudah berhasil tidak seperti itu lagi tentunya. Tetapi relatif ini adalah suatu fakta bahwa wanita ada periode-periode dalam hidupnya dia mempunyai berat badan yang lebih daripada yang wajar, yang normal. Belum lagi kalau nanti seiring dengan usia kecenderungan untuk berat badan bertambah itu kecenderungannya sangat besar. Tapi memang sebab yang dikatakan apa penyebab utama wanita lebih sering terjadi pada pria juga dapat dikatakan adanya faktor turunan juga. Jadi seorang ibu yang katakan mempunyai anak perempuan, yang ibunya mengalami osteoartritis, anak perempuannya juga. Dan yang paling sering adalah kalau kita lihat bengkoknya lutut, itu adalah bengkok yang ke dalam, yang seperti O, ya. Kita sebut dengan varus ya. Dibandingkan yang seperti X, bengkok itu kan bisa keluar dan ke dalam ya. Yang ke dalam berbentuk kaki O tersebut lebih banyak pada wanita ya. Ya, karena beban pada lutut kita itu lebih banyak beban di bagian dalam, di bagian medial dibandingkan di bagian luar atau lateralnya. Nah, itu tapi ya inilah fakta kehidupan. Ini fakta kehidupan. Walaupun memang statistiknya demikian, bukan berarti yang laki-laki jauh lebih aman ya, Dok ya. Oh iya, ini tergantung lifestyle juga pastinya ya, Dok ya. Lifestyle dan juga tadi faktor-faktor tadi berat badan, terus kemudian cara dia olahraga, jenis olahraga yang diambil, dan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang banyak naik turun tangga tentunya akan jauh lebih membuat kemungkinan seseorang menjadi kerusakan sendinya lebih besar. Karena kerjanya untuk menopang berat badan tadi lebih berat ya, Dok. Kita tahu pada waktu kita naik tangga dan turun tangga, beban pada sendi lutut kita jauh lebih berat. Bisa 3-5 kali dibandingkan kita jalan di jalanan yang datar. Gitu. Saya nggak suka naik tangga. Tapi naik lift ya. Naik lift aja ya, Dok ya. Oke, sebelum kita lanjut, Dok, sudah ada penelpon yang ingin berkonsultasi langsung, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya, Ibu. Dekat mana? Halo, Ibu, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Dengan Lani di Jakarta. Iya, Ibu Lani. Boleh langsung memaparkan apa yang ingin dikonsultasikan dengan dokter kita hari ini? Silakan, Ibu.
Ya, Ibu Lani, silakan. Pagi, dokter. Pagi Bu Rani, ya Saya mau silakan. tanya, umur saya 75 tahun. Saya Ya. mau tanya, kadang-kadang kenapa malam kaki suka kram? Mm-mm. Betisnya maksudnya Ibu ya? Betisnya yang kram gitu Bu? Sama lutut saya tuh yang dikatakan pengapuran. Iya, baik. Pengapuran bisa sembuh nggak ya? Iya, ya. Berat badannya berapa Ibu? Berat badan saya 54. 54 ya. Tingginya berapa? Ya. 54 berat badan, umur saya 75. Tinggi badan berapa Bu? Tinggi saya 135. 135. Oke, baik. Baik Ibu. Ya, jadi kalau... Ada lagi dok yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup teleponnya? Baik, itu kira-kira sudah Cukup punya ya? gambaran ya. 135, berarti 54, usia 75 ya Bu? Ditutup dulu ya. Iya, Ya, baik. Ibu. Kita akan coba jawab ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Lani. Ya. Baik, ini sudah data-datanya terlihat sih ya dok ya. Iya. Tapi kira-kira penjelasan seperti apa? Ini kram dan ada pengapuran. Jadi saya punya gambaran bahwa pada pasien ini Bu Nani ini adalah seorang dengan berat badan dengan perbandingan tinggi badan seperti ini relatif tetap ini merupakan suatu hal yang masih dapat dikatakan overweight ya. Kita sepakat itu. Kemudian yang kedua adalah nyeri pada lutut ya, perkapuran. Itu jelas. Nah, kemungkinan besar adalah perkapuran yang pada kondisi seperti ini mengena pada kedua lututnya sehingga bentuk lutut itu menjadi bengkok. Nah, bengkok tadi ada dua kemungkinan. Memang yang paling dominan, paling banyak adalah bentuk O ya. Nah, dengan kaki yang berbentuk lutut yang berbentuk O tersebut, maka tumpuan berat badan sumbunya akan berubah. Nah, sehingga terjadilah pemakaian otot-otot di sekitar betis dan di lutut tersebut menjadi berubah ya. Nah, beban yang berubah ini akibat daripada bengkoknya lutut disebabkan karena osteoartritis menyebabkan terjadinya keseimbangan otot yang dipakai adalah berubah. Dan inilah yang menyebabkan kebanyakan masalah kram. Oh, really? Tuh. Itu salah satunya. Tapi saya belum memeriksa juga mengenai kandungan magnesium di dalam darah ibu. Nah, tadi ini kan ke talk show tidak mungkin sampai mendalam begitu. Anjuran saya adalah ibu harus ngecek daripada elektrolit, ya kandungan kalsiumnya, kandungan natrium, klorida sampai dengan magnesium yang ada di dalam darahnya. Biasanya pasien-pasien dengan kram tersebut setelah diteliti kekurangan daripada kadar magnesiumnya. Nah, kalau memang itu terjadi, ya anjurannya adalah memberikan tablet magnesium di dalam suplementasi makanannya. Itu kira-kira. Oke, jadi memang secara gambarannya, secara sederhana demikian ya Bu Lani ya. Tapi memang dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk melihat elektrolitnya seperti apa. Ya, Kalau penasaran langsung datang ke Royal Taruma ya. Dokter manapun yang ibu dan bapak misalnya sudah menjadi suatu langganan food boleh. Ini memang sangat mengganggu ya dok kalau memang terjadi demikian karena biasanya terjadi di malam hari. Ya, betul sekali. Itu kondisinya Kram kram memang ataupun sangat. dengan pengapuran sendiri juga jadi masalah yang Betul. memang perlu ditangani secepat-cepatnya dan dengan tepat. Oke, kita masuk lagi ke osteoartritis. Baik. Ini kalau bicara tentang osteoartritis, tadi dokter sebenarnya sudah membahas sedikit ya bahwa si osteo dengan kondisinya tulang dan tulang yang rawan ini ada pergesekan mungkin mobilitas terlalu tinggi dengan penggunaan yang overuse, akhirnya ada peradangan. Betul. Posisinya di sendi-sendi mana sih dok yang biasanya terjadi osteoartritis? Posisi favorit, cewek kalau anak sekarang ya dok. Gimana dok? Baik ya Mbak Dika. Jadi osteoartritis kembali bahwa ini terjadi sebenarnya patologi atau kerusakannya adalah utamanya adalah pada keausan daripada tulang rawan sendi. Di samping memang ada peradangan ya di sekitar jaringan sekitar persendiannya. Dan pada dasarnya memang osteoartritis itu bisa terjadi di semua sendi. Tapi tadi yang favorit tersebut ya terutama yang sendi-sendi besar yang menopang berat badan yang kita kenal dengan weight bearing joint. Jadi yang paling sering
didapatkan pada masyarakat adalah sendi panggul dan sendi lutut, ya itu. Nah ini berbeda dengan rheumatoid arthritis. Nah seperti yang tadi di masyarakat bilang rematik gitu ya. Itu yang kita kenal dengan rematik di masyarakat itu sebenarnya rheumatoid arthritis. Pada kondisi itu justru mengena pada sendi-sendi kecil, karenanya sering kaku-kaku pada tangan, ya tangan bangun tidur, nah itu menjadi sakit, tidak bisa menggenggam, tidak bisa buka keran air dan sebagainya. Nah itu tanda-tanda dari rheumatoid arthritis. Ya, walaupun itu harus dibuktikan secara laboratoris ya, diperiksa darahnya. Tapi pada gejala yang secara umum seperti itu. Jadi kembali pada osteoartritis yang paling sering adalah lutut dan panggul ya. Selain itu juga sendi pergelangan kaki atau ankle juga suka karena dia juga menopang berat badan. Oke, di sini sudah ada alat peraganya. Nanti kita tanya bagian yang mana sih yang aus tadi ya dok ya. Tapi saya jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang osteoartritis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra di Kumarga, SPOT FICS Eye Focus Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, sekarang aku mau tahu dok, posisinya itu yang aus tuh bagian mana? Tulangnya atau bagian yang mana gitu? Ini kan kalau orang tuh nggak tahu ya, dia punya tapi nggak paham anatomi seperti apa, bentukannya seperti apa. Mungkin dokter bisa menjelaskan. Wah, pertanyaan Mbak Dika bagus sekali nih ya. Oke. Jadi memang kalau kita menjelaskan dengan 1000 kata-kata akan sangat sulit, apalagi nggak kebayang, apalagi di masyarakat awam. Karenanya ya izinkan saya membawa model untuk lebih membuka wacana dan pemahaman yang lebih mudah ya. Apabila melihat model tentunya akan jauh lebih bisa dipahami ya. Jadi ini adalah bentuk daripada sendi lutut kita. Ini lutut dok lutut ya. Ini dari depan dan ini dari samping ya. Apabila kita melihat sendi lutut kita itu adalah sendi yang bersumbu pada satu arah saja. Kita kenal dengan hinge joint ya. Jadi adalah kita nekuk dan juga lurus seperti ini ya. Nah tentunya sendi lutut ini menopang berat badan kita ya di kedua lutut kanan dan kiri. Karenanya apabila kita mengatakan adanya suatu osteoartritis baik panggul maupun daripada lutut umumnya mengena pada dua lutut. Cuma lebih banyak orang-orang lebih dominan misalnya entah di sisi kiri ataupun kanan. Yang sering adalah sisi kanan. Karena apa? Karena orang-orang kan biasanya menggunakan dominan sisi tubuhnya adalah yang kanan ya, right handed. Karena mau mulai suatu gerakan dan sebagainya lebih berat yang dimulai dengan sisi kanan lebih dulu. Nah tadi Mbak Dika menanyakan sebenarnya yang sakit di mananya sih gitu kan ya. Nah apabila kita membuka sendi lutut tersebut, nah ini boleh di zoom kalau mau dilihatkan bahwa ini adalah permukaan sendi kita ya, ini adalah tulang kita. Nah di permukaan sendi inilah letak daripada tulang rawan. Tulang rawan, jadi Tuhan sudah menciptakan kita dengan adanya tulang rawan tidak terjadi gesekan yang keras antara dua buah tulang. Ini tulang paha, ini tulang kering, dan antara kedua tulang ini adalah yang disebut dengan bantalan persendian di sini dan juga ada tulang rawan. Nah, ini yang kita sebut dengan meniskus ya, dan ini adalah tulang rawannya. Nah di tulang rawan inilah yang sering terjadinya suatu lecet atau keausan tersebut. Jadi kalau ditanya di mana lokasi utamanya adalah di sini. Tulang rawan justru. Di tulang rawannya yang semakin lama semakin tipis. Karena itulah makanya suatu ketika maka tulang rawan itu menjadi gundul, menjadi habis sehingga terjadi gesekan antara langsung tulang keras dengan tulang keras. Karenanya sering terdengar bunyi kretek-kretek gitu ya dok. Timbul ngilu dan lagi permukaan sendinya sudah menjadi bengkok. Ini semualah yang menyebabkan pasien akan merasakan nyeri dan tidak mampu untuk menopang berat badan. Kalaupun dia berjalan mungkin hanya beberapa meter, 50 meter sudah harus duduk istirahat lagi dan seterusnya. Nah akhirnya periode istirahatnya
lebih banyak ketimbang periode untuk katakanlah berjalannya. Nah inilah keadaan yang sudah cukup berat dalam hal itu. Nah kalau kondisi sudah terjadi begitu, itu akan membuat suatu kondisi kualitas hidupnya akan menurun. Yes. Ya, apalagi kita melihat sekarang masyarakat kita harus katakanlah berjalan ke stasiun bis, plat bis, ya kita naik ke busway dan sebagainya, itu perlu jalan dan seterusnya. Nah ini kalau kondisi lutut seperti itu tentunya tidak lagi bisa dipakai. Ya. Selain ini pun tadi saya katakan peradangan itu terjadi di soft tissue-nya ya, artinya di semua jaringan-jaringan sekitarnya. Nah ini yang lebih memperberat rasa nyeri tersebut. Jadi, nah itulah yang menyebabkan kita harus mencari pertolongan untuk katakanlah memotong semua permasalahan itu semua. Nah karena apabila kalau dibiarkan dengan lutut yang nyeri tentunya kita akan enggan untuk melakukan tindakan atau bergerak begitu ya. Apa akibatnya? Nah menjadi penyakit mager. Tadi Mbak Dika. Kacung ya. Penyakit saya tuh deh kayak mager. Iya. Kalau udah mager akhirnya apa? Dia tidak menggunakan otot-ototnya. Sehingga apa? Nanti otot-ototnya menjadi atrofi, menjadi mengecil. Otot pahanya mengecil, otot betisnya mengecil. Nah ini timbullah komplikasi yang lebih berat lagi. Nah, jadi satu masalah menciptakan masalah yang baru ya. Masalah yang baru. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu ya dok. Jadi kalau dibilang, aduh berarti kalau misalnya nggak mau osteoartritis jangan overuse. Tapi kalau nggak digunakan juga punya masalah lain. Betul sekali. Nah ini kalau bicara tentang penyebabnya berarti banyak banget dong dok. Walaupun memang aging ya, mungkin salah satunya namanya juga istilahnya jam terbangnya banyak gitu kan yang sudah digunakan. Tapi orang yang memang tidak merasa saya mobilitas nggak tinggi-tinggi banget kok, saya nggak banyak gerak, tapi kok saya bisa kena. Apakah misalkan gini, dari kebiasaan kita suka berdiri bertumpu pada satu kaki aja gitu ya, itu kebiasaan yang dokter tadi bilang kok cuma kanan, nggak selalu simetris. Apakah itu hal yang mungkin sederhana bisa menjadi penyebab juga dok? Ya, kebiasaan postur tubuh secara langsung dikaitkan dengan osteoartritis mungkin tidak ya, tapi lebih banyak ke arah jenis pekerjaan tadi ya. Nah, seperti contohnya begini, orang-orang yang bekerjanya maaf kata profesinya misalnya sebagai katakanlah kuli panggul, yang mengangkat beban karung beras misalnya 50 kilo setiap hari naik turun. Nah, hobi saya sering observasi ke daerah pantai, saya suka ke pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, itu kan banyak kapal-kapal yang posisinya tinggi sekali dan untuk mengangkut bahan-bahan sembako dan sebagainya itu baik terigu maupun beras itu dipanggul melalui titian yang cukup kecil dan terjal. Betul. Nah itu harus menjaga keseimbangan, beratnya dipanggul di punggung. Nah pekerjaan-pekerjaan macam itu yang memberikan suatu tekanan atau ekstra daripada tulang rawannya. Nah ini kasihan untuk bapak-bapak yang bekerja seperti itu, tentunya mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap adanya suatu osteoartritis. Atau tadi saya katakan bela diri seperti misalnya taekwondo, karate yang banyak menendang dengan kekuatan tinggi, adanya latihan yang keras ya. Nah mungkin di kemudian harinya ini bisa merupakan suatu pertanda bahwa akan ada suatu kerusakan lebih awal ketimbang kita-kita yang mungkin tadi dikatakan mager tadi. Saya jadi ada senangnya dikit ya jadi kalau mager ya. Dikit. Tapi nggak juga ntar ototnya jadi mengecil kalau kata dokter ya. Nanti kita lanjut lagi nih dok ya. Baik, makin menarik perbincangannya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati masih dengan tema osteoartritis, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendradi Kumarga SPOT, FICS, IVOCA, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Royal Taruma. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan yang dititip oleh pemirsa ya, baru saja menelpon dari Kalimantan Selatan, Pak Fairi. Beliau punya pengapuran,
tapi mungkin sudah kronis dan tidak tahu harus dilakukan apa gitu. Nanya, "Dok, obatnya apa sih sebenarnya untuk pengapuran?" Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan juga, pengapuran itu apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti, apa sih ada kapur di sendi kita atau seperti apa? Baik ya, pertanyaannya baik sekali. Jadi kita jelaskan dulu, awal daripada permasalahan pada osteoartritis tersebut adalah suatu kondisi di mana keausan daripada pemakaian ausnya atau tipisnya daripada tulang rawan sendi. Itu pertama. Nah, akibat dari hal ini tentunya permukaan sendi yang tadinya renggang diisi oleh katakanlah tulang rawan atau cartilage ini menjadi tambah lama menjadi tambah tipis ya, sehingga pada suatu ketika bisa terjadi gesekan antara tulang keras dengan tulang keras. Nah, ini semua menyebabkan apa yang disebut dengan krepitasi, bunyi ya, kretek-kretek dan sebagainya, dan menimbulkan nyeri yang sangat karena tidak ada lagi tulang rawan yang membatasinya. Akibat daripada ini, sendi tersebut akan menjadi longgar atau katakan loose ya, atau menjadi oblak lah gampangnya. Nah, akibat daripada ketidakstabilan daripada sendi tersebut, tubuh kita melakukan suatu mekanisme atau cara untuk menanggulanginya, yaitu dengan cara memperlebar permukaan sendinya. Nah, dengan cara apa? Tulang diperlebar. Caranya adalah membentuk tulang muda atau new bone formation yang kita kenal dengan osteofit. Nah, itulah disebut dengan perkapuran. Nah, ini ya sebenarnya itu adalah cara tubuh kita untuk mempertahankan kestabilan daripada sendi lutut tersebut. Tetapi kadang-kadang tulang yang dibentuk tersebut menjadi semacam kerikil yang dia terlepas masuk ke dalam persendian, dan ini pun akan menimbulkan masalah baru. Bayangkan ada kerikil di dalam persendian. Wah, nyeri sekali, betul Mbak Dika. Nah, inilah yang tidak dapat dipikirkan secara logik, dan ini tentunya kalau sudah terjadi loose body seperti ini tentunya harus diangkat. Kalau tidak nanti permukaan sendi itu menjadi makin rusak, tergesek, lecet dan seterusnya. Nah, kembali tadi masalah penanganannya, bahwa sebetulnya perkapuran sendi tersebut, osteoartritis itu ada 4 grade, 4 derajat. Dari mulai derajat 1, 2, 3, dan 4 ya, dari yang paling ringan dulu. Nah, untuk pemirsa sekalian, apabila sudah merasakan ada gejala-gejala yang seperti tadi, nyeri sendi dan sebagainya, saat bangkit dari waktu duduk ke arah berdiri, harus menopang berat tangan dan sebagainya, artinya tidak bisa spontan, itu adalah tanda-tanda daripada osteoartritis tersebut. Nah, apabila derajat itu masih derajat awal, bisa dilakukan kompres dengan kompres dingin. Dingin ya, Dok ya. Nah, juga bergantian dengan kompres hangat juga bisa. Kedua, bisa menggunakan obat-obatan. Obat-obatan pereda nyeri, anti peradangan ya. Ya, untuk penggunaan obat-obat ini harus lebih hati-hati karena apabila dipakai tidak dengan kontrol dokter, sering obat-obat macam ini dapat menyebabkan perdarahan lambung. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi komplikasi daripada obat ini juga cukup tinggi karena semua jenis obat-obatan untuk menghilangkan katakanlah yang disebut dengan non-steroid anti-inflammation drug tersebut mengiritasi lambung, dan bagi yang sensitif bisa sampai bocor terjadi. Nah, ini bisa sampai masuk ICU dan seterusnya. Karena jangan diabaikan, jangan minum obat sendiri, harus konsultasi dengan dokter masing-masing ya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ini pengobatan kita lanjutkan dengan suntikan. Nah, suntikan ada suntikan-suntikan yang dapat diberikan ke dalam persendian. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan pelumasan atau lubrikasi terhadap sendi yang sudah mengalami perkapuran atau keausan. Hal ini dapat membantu untuk memperlancar gerakan persendian. Nah, terhadap permukaan sendi yang sudah rusak, saat ini sudah dikembangkan juga dengan penggunaan katakanlah stem cell. Stem cell diberikan masuk, tapi ini masih di dalam taraf untuk dikembangkan dan diteliti ya, belum dipakai secara luas. Nah, kemudian apabila misalnya sudah terlalu berat, nah ini anjurannya apabila pasiennya sudah sakit terus, sudah di kursi roda terus ya, dan tidak ada solusi yang lain dan upaya-upaya lain tidak membantu, dengan obat-obatan tidak memberikan pertolongan, fisioterapi juga itu penting ya untuk menguatkan otot-otot dan membuat supaya redanya peradangan di sekitar lutut pun juga tidak bisa dilakukan atau tidak memberikan hasil, maka kemungkinannya adalah dengan solusi dengan surgery, yaitu dengan
pembedahan. Bisa sampai ada tindakan invasif juga ya, Dok? Pembedahan. Nah, ini kebetulan saya bawakan sedikit contoh. Apabila permukaan sendinya sudah rusak sekali, maka kita akan mengganti permukaan sendinya dengan metal. Sehingga kita mengganti dengan permukaan yang baru. Nah, seperti ini jadinya nanti kalau sudah diganti ya. Jadi untuk yang derajat 4, tadi kan derajat 1, 2, 3, 4. Derajat 4 kita solusi dengan menggunakan ganti sendi. Ini kondisinya kalau sudah tidak parah mungkin lagi banget. ya, betul. Nah, ini tapi beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa penggantian sendi lutut ini sifatnya bersifat permanen. Oke. Dua, umumnya dilakukan pada yang derajatnya sudah parah sekali. Nah, tetapi kita juga mengingat bahwa pembedahan seperti ini banyak mengandung suatu konsekuensi. Betul, nah ini yang mau saya tanyakan nih, penasaran. Betul. Apa tuh, Dok? Side effect ataupun konsekuensi yang harus dihadapi? Jadi kita kategorikan bahwa ini adalah suatu tindakan pembedahan yang kita sebut dengan major surgery, pembedahan besar ya kalau kita Indonesia kan. Jadi tapi bukan diartikan pembedahan yang berbahaya, bukan ya. Artinya dengan segala pertimbangan yang harus dipertimbangkan secara matang ya. Satu, mengenai daripada kondisi pasien tersebut ya. Karenanya umumnya pasien-pasien ini kan pasien-pasien dengan usia tua. Ya. Harus melakukan suatu pembedahan dengan kategori pembedahan besar. Karenanya harus dicek dulu ya, kondisi keadaan fisiknya, kondisi jantungnya bagaimana, paru-parunya, sampai dengan pemeriksaan darah. Apabila ini memenuhi syarat, maka kita menjadi kandidat yang baik untuk melakukan tindakan joint replacement. Nah, tindakan joint replacement ini sebetulnya mempunyai nilai untuk menolong pasien untuk kualitas hidupnya sangat baik sekali. Ya, dari yang tadinya hanya di kursi roda, sekarang bisa kembali berjalan ke masyarakat, bisa kembali beraktivitas normal. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena adanya risiko terhadap infeksi, ya, terus kemudian juga adanya risiko terhadap pembiusan. Karenanya pembiusan kita lakukan dengan pembiusan spinal epidural saja, hanya separuh badan ya. Jadi seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, kan hanya disuntik di bagian punggungnya 1 kali suntikan dan sudah dapat menyelesaikan permasalahan ini semua. Tapi ada satu konsep lagi, karena pembedahan macam ini tentunya satu, menyangkut masalah tingkat kesehatan pasien. Ada mungkin kelompok pasien yang tidak mampu lagi untuk dilakukan tindakan pembedahan seperti ini karena faktor risikonya. Jadi kondisi pasien sendiri yang tidak mengizinkan. Atau mungkin kondisi keuangan, ya, karena ini mengandung suatu pemasangan implan, ya, pemasangan implan secara permanen dan itu juga harganya lumayan terbilang tinggi untuk masyarakat kita. Jadi ada juga yang terkendala karena masalah biaya operasi, ya. Atau rasa yang ketiga mungkin keuangan cukup, ya, kesehatan mampu, rasa takut. Nah, yang tidak mau yang tidak kompromi ya, rasa takut nih saya mau operasi besar. Nah, orang tua ini tentunya tidak juga cocok untuk katakanlah di operasi seperti ini. Atau yang keempat adanya mitos. Ada beberapa orang tertentu yang tidak mau ada benda asing ditanam ke dalam tubuhnya, ya, nah, karena suatu latar belakang budaya dan sebagainya. Atau kepercayaan tertentu ya, Dok, ya? Iya, betul. Nah, untuk kelompok ini tentunya kita juga kelompok pasien seperti ini kita tidak akan membiarkan dia dalam keadaan nyeri terus. Nah, bagaimana lalu solusinya? Sekarang mulai dikembangkan kita dengan menggunakan metode disebut dengan pain intervention. Jadi intervensi nyeri. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kita cukup memberikan dengan suntikan. Nah, kalau pasien dikatakan kita memberikan suntikan, tentunya nggak ada yang terlalu takut dibandingkan dengan operasi. Gitu. Jadi kita kembangkan dengan suntikan, tetapi suntikannya dengan panduan ketepatan menyuntik pada organ yang tepat itu dengan menggunakan katakan ultrasound USG. Nah ini nih, bagaimana tindakan itu bisa dilakukan dan posisinya agar orang juga tergambar ya. Jadi kalau operasi itu memang sedikit menakutkan bagi sebagian orang, kalau yang ini jauh lebih nyaman dan mungkin lebih bisa diterima. Nanti kita bahas tapi usai jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang osteoartritis dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Hendradi Kumarga SPOT, FICSI Fokus, spesialis ortopedi dan juga traumatologi di Rumah Sakit Royal Taruma. Tadi kita terpotong sebelum jeda adalah tentang suntikan ya dok ya, injek yang memang dengan ultrasound. Ini ketepatannya, akurasinya jadi jauh lebih baik ya dok ya. Betul. Tapi seperti apa tindakan itu dilakukan agar terbayang? Mungkin yang sekarang lagi sakit lutut kayaknya mau melakukan tindakan tersebut jadi bisa lebih yakin untuk melakukannya. Gimana dok? Baik, ya Mbak Dika, jadi kembali saya tekankan bahwa indikasi medis adalah di atas segalanya. Ya. Apabila seseorang yang sudah katakanlah mengalami osteoartritis sudah sampai derajat 4, sebetulnya jawabannya adalah harus dilakukan total knee replacement ya, ini penggantian sendi lutut, nah macam ini ya. Tapi tadi seperti saya katakan bahwa tidak semua orang ya pertama mampu ya untuk biaya operasi ini karena dianggap relatif cukup lumayan mahal ya biayanya. Tapi walaupun sesungguhnya kita dibandingkan negara-negara lain tetap lebih murah. Tetapi karena daya beli ya kita tahulah ekonomi kita, masyarakat kita saat ini seperti apa ya. Nah, kita sendiri harus memberikan satu alternatif pengobatan lain yang terjangkau dan dapat menyelesaikan atau katakanlah memberikan solusi paling tidak terhadap problem ini. Ada pasien-pasien juga yang takut untuk dioperasi ya, atau bahkan mungkin yang secara indikasi medis kondisi jantungnya sudah tidak kuat dan sebagainya karena faktor usia dan seterusnya. Maka tadi saya akan jelaskan bahwa ada suatu tindakan alternatif. Walaupun ini tidak dapat dikatakan menggantikan secara keseluruhan apa yang dapat dilakukan oleh tindakan total knee replacement atau penggantian sendi secara total tersebut terhadap adanya kondisi yang sudah mengalami derajat 4. Tapi paling tidak ini dapat menolong. Jadi saya kembali lagi bahwa pasien 99% pasien datang dengan osteoartritis itu ada keluhannya nyeri. Yes. Nyeri, tidak bisa jalan sampai datang dengan kursi roda. Lalu apa yang kita harus lakukan dari pasien tersebut kalau memangnya tidak menjadi pilihan untuk operasi? Nah ini yang saya mau bicarakan. Saya sebagai ahli bedah tentunya menganjurkan untuk bedah kalau sejauh dimungkinkan. Tetapi saya juga tidak mungkin menelantarkan pasien apabila dia tidak mampu atau tidak bisa melakukan pembedahan. Betul. Nah disinilah ada yang disebut dengan keilmuan yang relatif baru disebut dengan pain intervention. Artinya apa? Bahwa nyeri tersebut adalah suatu sensasi yang tidak mengenakan, yang menyiksa pasien dan dia harus katakanlah bebas nyeri ya. Nah caranya bagaimana? Tadi Mbak Dika sudah menyinggung dengan metode suntik. Jadi kita menggunakan pengobatan ini dengan jarum suntik, seperti kita disuntik. Tentunya masyarakat tidak ada yang terlalu takut kalau kita seorang dokter mau melakukan suntik. Bukan dengan katakan alternatif operasi, ya itu dulu. Nah tapi suntik ini tentunya kita harus mengenai sasaran atau target. Targetnya apa? Nah sedikit saya jelaskan. Contoh misalnya pada lutut. Lutut tersebut mengalami nyeri, misalnya karena osteoartritis. Apa yang menyebabkan nyeri? Nyeri itu tidak lepas dan tidak terhindar dari peran daripada saraf. Saraf sensoris ya, akibat daripada peradangan yang tadi kita ceritakan itu, kerusakan di jaringan dan sebagainya, menyebabkan saraf-saraf ini memberikan impuls ke otak kita membuat persepsi nyeri. Nah rasa nyeri ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Satu, dengan cara menghilangkan peradangannya. Tentunya kan, dengan injeksi tadi ya, karena itulah makanya injeksi tersebut harus kita arahkan ke sasaran yang tepat. Wah, bagaimana? Itu dia. Iya, ini kuncinya. Nanti kita bahas lagi, kayaknya dokter perlu kesini lagi nih. Injeksi yang tepat seperti apa dengan metode-metode dan wawasan nah, kita baru menggunakan ya, metode. Sayang sekali waktunya sudah habis. Nanti kita bahas lagi. Pokoknya ini adalah satu hal tips yang tepat dan semoga bisa ditangani ya. Kita semangat untuk pejuang nyeri ya. Dokter terima kasih banyak sudah ada di Bincang Sehati. Semoga berkenan dan bisa terus berbagi di sini ya. Terima kasih Mbak Dika dan para. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa mengunduh The i+3 Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.